Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa Da Ambyar dan sahabat-sahabat semua yang selalu mengikuti channel Da Ambyar. Mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam dan ihsan sampai pada kita hari ini. Tak lupa marilah salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi umatnya dan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Da Ambyar yang berbahagia, pada hari ini tema yang akan saya sampaikan yaitu tentang hikmah puasa Ramadan, di mana pada hakikatnya puasa Ramadan itu dapat melatih umat Islam berjihad melawan hawa nafsu, menyucikan diri dari perbuatan keji dan mungkar, dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia serta meningkatkan semangat kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa itu mempunyai keistimewaan yang mana keistimewaan itu sendiri dibandingkan dengan ibadah yang lain. Jadi puasa Ramadan itu mempunyai keistimewaan dibanding dengan ibadah yang lain, yakni yaitu menjaga kesucian iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hidup kita menjadi berkah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Hikmah puasa itu banyak sekali macamnya, akan tetapi hanya 5 yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, membentuk manusia bertakwa. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa itu dapat menguji kemampuan diri kita dan juga jiwa kita dalam menghadapi cobaan hidup. Cobaan hidup itu banyak sekali ragamnya atau banyak sekali macamnya. Yang sekarang kita hadapi ketika kita berpuasa itu cobaannya ya yang real itu ketika kita melihat sesuatu yang menggiurkan makanan, contohnya suatu makanan yang menggiurkan kita, yang mana kita itu suka dengan makanan itu. Nah, itu diuji apakah kita itu bisa menahan supaya kita tidak membatalkan puasa kita gara-gara makanan tersebut, atau kita akan kalah, yakni yaitu untuk memakan makanan tersebut sebelum waktu berbuka puasa. Itu adalah cobaan yang istilahnya dari segi makanan. Dari segi emosi, dalam berpuasa juga kita harus bisa menahan emosi kita. Jadi tidak hanya puasa itu tidak hanya menahan lapar, haus, tetapi emosi juga perlu dijaga. Salah satunya yaitu tantangan kita ketika kita berpuasa itu harus menahan emosi kita. Itu yang terberat. Apakah kita bisa atau tidak? Ketika kita bisa, berarti kita sudah bisa menghadapi cobaan hidup. Dan banyak lagi cobaan hidup yang lainnya. Seperti misalnya sekarang ketika ibu-ibu ke warung, di situ banyak sekali ragam belanjaan yang macam-macam, ada banyak ragamnya. Nah, di situ kita diuji juga. Apakah kita akan membeli semuanya ataukah kita memilih beberapa saja. Tapi kalau kita bisa menahan keinginan kita, hanya beberapa saja yang kita beli, nah itu berarti kita sudah lolos menghadapi cobaan hidup. Tapi kalau misalnya kita menuntut hanya menginginkan apa yang kita beli, semua kita beli, nah itu berarti kita belum bisa menghadapi cobaan hidup. Karena kalau semuanya dibeli dan tidak bisa termakan oleh kita, itu kan namanya sia-sia.
Karena orang puasa itu ketika berbuka itu terbatas. Ya, paling ya hanya satu piring, lauknya hanya beberapa, tidak mungkin untuk jarang lah untuk menghabiskan semuanya. Jadi salah satu cobaan hidup itu kita bisa meminimalisir ketika kita mau belanja. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa menghadapi cobaan yang ketika kita ada di warung semuanya dibeli, nah berarti itu kita salah satunya belum bisa menghadapi cobaan hidup. Jadi kita sama juga dengan menghambur-hamburkan keuangan kita. Jadi yang penting saja yang dibeli yang kiranya cukup untuk keluarga kita. Kecuali kalau misalnya kita mau berbagi dengan yang lain, misalnya untuk tajil di masjid atau di musola, nah itu bisa dilebihkan. Kemudian yang kedua, hikmah puasa itu dapat mengukuhkan Islam. Kesempurnaan, ketinggian, dan keagungan Islam tercermin pada puasa. Di samping dengan ibadah yang lainnya, seperti yang tercantum dalam rukun Islam. Yang pertama ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Dari kelima itu, puasa Ramadan adalah bisa menjadi penyempurna ibadah kita. Dan setiap tahun umat Islam itu diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, yakni dengan keikhlasan. Jadi bukan hanya gugur kewajiban saja kita umat Islam. Jadi kita wajib berpuasa yang tercantum dalam rukun Islam. Jadi bukan hanya itu. Diharapkan semuanya, diharapkan tidak hanya gugur kewajiban kita sebagai orang Islam saja. Jadi diharapkan kita itu benar-benar melaksanakan ibadah puasa itu karena Allah Ta'ala. Ya, menjauhi larangannya dan melaksanakan perintah. Yang ketiga, turunnya Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia. Turunnya Al-Quran itu ada pada bulan Ramadan, yaitu pada tanggal 17 Ramadan, yang disebut dengan Nuzulul Quran. Ya, diharapkan kita umat Islam meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kitab kita. Jadi yang namanya kitab itu ya tidak hanya menjadi pajangan, harus kita baca. Nah, salah satunya ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka pahalanya akan dilipat ganda. Yang tadinya 1 huruf, 10 kebaikan, sekarang menjadi 70 kebaikan. Jadi emang di bulan Ramadan itu segala kegiatan kita yang baik itu dinilai ibadah. Bahkan tidur pun itu dinilai ibadah. Tetapi kita harus bisa memilah dan memilih apa yang nilai ibadahnya itu lebih besar. Ya, salah satunya kita menjalankan sholat, kemudian kita membaca Al-Quran. Nah, jadi kita bandingkan antara tidur dengan membaca Al-Quran itu lebih baik yang mana. Dan itu yang nantinya pahalanya akan lebih besar tentunya. Kemudian hikmah puasa yang keempat adalah menghapuskan segala dosa yang lalu. Ibadah puasa itu dapat mendidik jasmani dan rohani kita, sehingga dapat membersihkan hati kita dan jiwa kita dari segala perkara yang tidak baik dan sia-sia. Dan juga puasa dapat membersihkan hati dan jiwa. Tentunya puasa yang dikerjakan karena Allah dan mengharap ridha Allah, bukan karena yang lain. Dan itu janji Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita tahun yang lalu. Yang kelima, yaitu dibukakan pintu surga dan ditutup pintu neraka. Selama di bulan Ramadan itu, Allah memberi kemurahan yang sangat banyak kepada kita umat Islam, yaitu dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Kegiatan apapun, tentunya kegiatan yang baik itu
akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sia-siakan bulan Ramadan ini pergi berlalu dengan sia-sia tanpa adanya ketakwaan kita kepada yang tadi, ketakwaan kita kepada Allah ya. Jangan hanya puasanya saja, tetapi sholat 5 waktunya ditinggal. Kemudian tadarus Al-Qur'annya tidak dilaksanakan. Apalagi dengan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Padahal di situ Allah sudah memberikan kemurahan. Baik itu Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah akan melipat gandakan semua ibadah kita. Yang penting yang pertama yaitu kita benar-benar niatnya karena Allah Ta'ala. Situ Allah akan membukakan pintu-pintu surga untuk orang-orang yang berpuasa karena Allah. Dan Allah akan menutup pintu neraka bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena Allah. Mungkin kita belum bisa untuk benar-benar niat itu karena Allah Ta'ala. Tapi sama-sama belajar, benar-benar niatnya karena Allah. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf barangkali ada kesalahan atau kekurangan. Kekurangan itu datangnya dari saya dan kelebihan itu dari Allah. Kurang lebihnya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.